Suasana Ramadan di Indonesia, perjalanan dari tahun 2000 hingga sekarang. Ramadan di Indonesia selalu menjadi momen yang penuh dengan makna dan tradisi yang khas. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, banyak perubahan yang terjadi dalam cara masyarakat Indonesia menjalani bulan suci ini. Dari aspek ibadah, sosial, ekonomi, hingga teknologi, Ramadan di Indonesia mengalami perkembangan yang mencerminkan perubahan zaman. Artikel ini akan membahas bagaimana suasana Ramadan di Indonesia telah berubah selama lebih dari 2 dekade terakhir. Ramadan di era 2000 hingga 2010, tradisional dan penuh kekeluargaan. Pada awal dekade 2000-an, suasana Ramadan di Indonesia masih kental dengan nuansa tradisional. Masyarakat berbondong-bondong menghadiri salat tarawih di masjid, pasar takjil dipenuhi dengan berbagai jajanan khas berbuka puasa, dan acara buka puasa bersama menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi. Pada masa ini, teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang. Informasi mengenai jadwal puasa dan imsakiyah banyak diperoleh melalui kalender cetak atau siaran televisi dan radio. Selain itu, media sosial belum menjadi bagian utama dalam berbagi momen Ramadan, sehingga interaksi lebih banyak dilakukan secara langsung. Dari sisi ekonomi, Ramadan menjadi momentum bagi pedagang makanan untuk meraup keuntungan. Pasar Ramadan bermunculan di berbagai daerah, menjual aneka hidangan berbuka puasa seperti kolak, es buah, dan gorengan. Sementara itu, tradisi mudik tetap menjadi bagian penting dari Ramadan di Indonesia, dengan banyaknya perantau yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Ramadan di era 2010 hingga 2020, perubahan sosial dan digitalisasi. Memasuki dekade kedua abad ke-21, teknologi mulai mempengaruhi cara masyarakat menjalani Ramadan. Kehadiran media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram mengubah cara berbagi pengalaman Ramadan. Tren berbagi menu berbuka, momen sahur, hingga kegiatan ibadah menjadi populer di dunia maya. Aplikasi berbasis digital juga mulai digunakan untuk membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Aplikasi jadwal salat dan Al-Quran digital semakin diminati, menggantikan metode konvensional seperti penggunaan buku dan kalender cetak. Di sisi ekonomi, e-commerce mengalami lonjakan signifikan selama Ramadan. Platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan Ramadan dan persiapan Lebaran. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya tren belanja online, terutama dengan adanya promo Ramadan yang ditawarkan oleh berbagai platform. Selain itu, program berbagi dan zakat digital semakin berkembang. Banyak organisasi amal dan lembaga zakat mulai menyediakan layanan donasi online, memudahkan masyarakat untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kesadaran akan pentingnya berbagi di bulan suci semakin meningkat dengan adanya kampanye digital yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ramadan di era 2020 sekarang, adaptasi di tengah pandemi dan era digital. Tahun 2020 menjadi titik balik dalam sejarah Ramadan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan perubahan besar dalam cara masyarakat menjalani Ramadan. Masjid-masjid ditutup atau membatasi jumlah jemaah, sehingga banyak umat muslim yang menjalankan ibadah tarawih di rumah. Acara buka puasa bersama yang biasanya menjadi tradisi tahunan juga mengalami penurunan drastis. Banyak keluarga yang memilih untuk berbuka di rumah dan menghindari kerumunan. Selain itu, tradisi mudik dilarang oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus, menyebabkan banyak perantau tidak dapat kembali ke kampung halaman. Namun, teknologi kembali memainkan peran penting dalam menjaga semangat Ramadan. Siaran langsung ceramah dan kajian agama melalui YouTube, Zoom, dan media sosial lainnya menjadi solusi bagi umat muslim yang tidak bisa hadir langsung di masjid. Selain itu, penggunaan aplikasi untuk sedekah dan zakat semakin meningkat, menggantikan metode tradisional. Pada tahun-tahun setelah pandemi, suasana Ramadan di Indonesia mulai kembali normal, meskipun banyak kebiasaan baru yang bertahan. Belanja online tetap menjadi pilihan utama bagi banyak orang, dan aktivitas keagamaan berbasis digital semakin berkembang. Konsep hybrid Ramadan muncul, di mana kegiatan ibadah dilakukan secara fisik dan digital secara bersamaan. Tradisi Ramadan yang tetap bertahan. Meskipun banyak perubahan terjadi, beberapa tradisi Ramadan tetap bertahan dan bahkan berkembang. Salah satu tradisi yang tetap hidup adalah ngabuburit, yaitu kegiatan menunggu waktu berbuka dengan melakukan berbagai aktivitas, seperti jalan-jalan, berburu takjil, atau mengikuti kajian agama. Selain itu, sahur on the road, di mana sekelompok orang membagikan makanan sahur kepada masyarakat yang membutuhkan, juga masih menjadi bagian dari Ramadan di berbagai kota besar di Indonesia.
Program ini semakin mendapat dukungan dari komunitas sosial dan korporasi yang ingin berkontribusi dalam membantu sesama. Pengaruh teknologi terhadap Ramadan. Teknologi telah memberikan dampak besar terhadap cara masyarakat Indonesia menjalani bulan Ramadan, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun ekonomi. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan digital telah mengubah banyak kebiasaan tradisional menjadi lebih efisien dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Transformasi digital dalam ibadah. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah kemudahan dalam mengakses informasi keagamaan. Jika dahulu umat muslim mengandalkan kalender cetak atau siaran televisi untuk mengetahui jadwal puasa dan waktu salat, kini aplikasi mobile seperti Muslim Pro, Ummah, dan Al-Quran Digital menjadi solusi yang lebih praktis. Aplikasi ini tidak hanya menyediakan jadwal imsak dan berbuka, tetapi juga fitur pengingat salat, doa harian, serta bacaan dan tafsir Al-Quran. Kajian agama yang sebelumnya lebih banyak dilakukan di masjid atau melalui siaran radio dan televisi, kini bisa diakses kapan saja melalui platform streaming seperti YouTube, Zoom, dan Instagram Live. Ulama dan penceramah terkenal aktif berbagi ceramah dan tanya jawab keislaman secara daring, sehingga umat muslim bisa mengikuti pembelajaran agama tanpa harus datang langsung ke lokasi. E-commerce dan tren belanja online. Ramadan juga menjadi momen penting dalam sektor ekonomi, terutama dalam industri retail dan e-commerce. Sejak munculnya platform jual beli online seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, pola belanja masyarakat telah berubah secara drastis. Promo Ramadan dan diskon besar-besaran menarik minat konsumen untuk berbelanja berbagai kebutuhan, mulai dari bahan makanan, pakaian lebaran, hingga perlengkapan ibadah. Fitur pembayaran digital seperti e-wallet, OVO, GoPay, Dana, Linkaja, semakin memudahkan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Selain itu, layanan pengiriman instan dan same-day delivery membuat belanja menjadi lebih efisien, bahkan untuk kebutuhan mendesak saat menjelang berbuka puasa atau lebaran. Media sosial sebagai sarana berbagi dan dakwah. Media sosial juga memiliki peran besar dalam membentuk budaya Ramadan di era digital. Umat muslim semakin aktif berbagi momen berbuka, sahur, dan ibadah mereka di platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Konten-konten inspiratif seputar Ramadan, seperti tips menjalani puasa sehat, resep makanan berbuka, hingga motivasi spiritual, semakin mudah ditemukan dan dibagikan. Selain itu, dakwah melalui media sosial semakin marak, dengan munculnya banyak influencer muslim yang menyebarkan ajaran Islam secara kreatif dan interaktif. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman agama bagi generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Donasi dan zakat digital. Teknologi juga membawa perubahan dalam aspek sosial, khususnya dalam kegiatan donasi dan zakat. Jika sebelumnya zakat dan sedekah dilakukan secara langsung di masjid atau lembaga amal, kini banyak platform digital yang menyediakan layanan donasi online. Lembaga seperti Dompet Duafa, Basnas, dan Kitabisa.com memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan sistem yang transparan dan mudah diakses, masyarakat semakin terdorong untuk berbagi di bulan suci. Program berbagi makanan sahur dan buka puasa, serta bantuan bagi kaum duafa, semakin berkembang dengan adanya kampanye digital yang mampu menjangkau lebih banyak orang. Hybrid Ramadan, kombinasi tradisional dan digital. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul konsep hybrid Ramadan, di mana masyarakat menggabungkan aktivitas tradisional dengan teknologi digital. Contohnya, meskipun banyak yang tetap beribadah di masjid, mereka juga mengikuti kajian online untuk mendapatkan wawasan lebih luas. Belanja kebutuhan Ramadan tetap dilakukan secara fisik di pasar, tetapi sebagian besar transaksi kini beralih ke e-commerce. Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara masyarakat Indonesia menjalani Ramadan. Dengan semakin berkembangnya inovasi digital, di masa depan kita bisa melihat lebih banyak integrasi antara teknologi dan praktik keagamaan yang tetap menjaga esensi dan makna dari bulan suci Ramadan. Teknologi telah memberikan dampak besar pada cara masyarakat menjalani Ramadan. Aplikasi pengingat waktu salat, Al-Quran Digital, hingga platform donasi online semakin mempermudah umat muslim dalam menjalankan ibadah mereka. Bahkan, berbagai kajian agama kini dapat diakses secara langsung melalui media sosial atau aplikasi video streaming.